Ya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam sahabat-sahabat Katolik dimanapun berada. Berjumpa kembali dengan saya pada episode Ngobras, Ngobrol Bareng Santai. Kali ini masih dengan narasumber yang sama, yaitu Romo Jonathan Billy PR. Nah, tema kita kali ini agak-agak sensitif karena kita akan membicarakan mengenai membangun relasi yang sehat antara Romo dengan umat. Ya, mungkin di luaran sana sahabat-sahabat Katolik sudah pernah mendengar ada relasi yang tidak sehat. Nah, kita ingin menunjukkan atau membahas seperti apa seharusnya sebuah relasi antara Romo dengan umat dibangun. Ya, mari kita ikuti pembahasannya berikut ini. Halo Mo, ketemu lagi. Salam jumpa. Selamat berjumpa kembali ya, ini masih pada episode Ngobras yang kedua. Jadi masih narasumber bersama Romo Jonathan Billy PR. Nah Mo, sekarang temanya agak-agak ya lumayan sensitif lah kalau dibilang gitu. Jadi temanya adalah membangun relasi yang sehat antara Romo dengan umat. Ya kan? Nah, yang ingin saya tanyakan Mo, sebenarnya struktur di dalam hierarki gereja Katolik itu, Romo itu seperti apa posisinya dari struktur gereja Katolik dulu? Gimana? Ya, kalau berbicara soal struktur ya, gereja Katolik atau sering diistilahkan hierarki. Nah, okay. Ya, kita punya satu pimpinan bos utama, Paus Fransiskus ya, yang baru di Vatikan, di Vatikan Roma. Kemudian di lingkup areal yang lebih kecil lagi di lingkup Indonesia ada kardinal, Bapak Kardinal. Presidennya lokal area. Nah, gue itu Monsinyur Ignatius Suharyo, Bapak Kardinal Suharyo. Kemudian di lingkup yang lebih kecil tentu Bapak Uskup, Monsinyur Robertus Rubiatmoko. Di lingkup lebih kecil lagi di tingkat kevikepan kita di sini Jogja Barat dan Jogja Timur, kita berada di Jogja ini, maka ada Romo Adrianus Maradio. Nah, kami para imam itu ya lokal cilik meneh, lebih kecil lagi, RT-nya macam itu, Katolik, gitu, rukun tetangga tingkat Katolik di lingkup yang lebih kecil di paroki semacam itu. Jadi ya hierarki itulah yang kemudian mau menggambarkan urutan tertinggi sampai berarti terendah. Nanti yang langsung bersentuhan dengan umat adalah Romo. Ya, lebih berinteraksi ya, dengan umat, sorry bersentuhan saru ya bahasa. Berinteraksi. Bahasanya agak-agak ini ya, membuat cara berpikirnya liar. Jadi bukan bersentuhan, berinteraksi, berdinamika. Betul. Tergantung ubannya kalau. Nah, ubannya oke ngene iki ya biasanya terus bersentuhan. Susah ini. Tapi kalau masih putih itu masih nanti berinteraksi. Segala berhubung Romo itu ngeyel mau dosa tibone. Oke Mo, ada dalam hierarki itu ada yang sering ingin saya tanyakan. Tadi kan disebut setelah Paus ada kardinal. Nah, di Indonesia kan ada beberapa kardinal gitu. Bener nggak kira-kira? Ya. Nah, gimana menentukan kardinal itu yang dianggap mewakili sebagai orang kedua setelah Paus? Ya, kardinal itu kan ada jabatan. Ya. Jabatan legal, kayak yuridis semacam itu. Jadi ya ada masa pensiunnya. Memang di Indonesia itu ada dua kardinal, Bapak Kardinal yang ada di Girisonta, Monsinyur Darmo Atmojo, dan juga Bapak Kardinal Suharyo. Yang menjadi sekarang? Yang Kardinal Suharyo, Kardinal Darmo Atmojo sudah pensiun karena tapi usianya kardinal dia? Itu tetap melekat. Sorry kok macam beliau. Nah, itu kardinal tetap melekat. Dia kan. Tetapi bahwa sudah tidak menjabat, tidak berkarya lagi dalam kelembagaan. Kalau diistilahkan gereja itu sebagai lembaga macam itu. Berarti udah purna, tapi titel kardinalnya tetap melekat, tidak bisa di ini. Terima kasih Mo. Jadi jelas ya bahwa dalam struktur hierarki, bahasa kerennya, hierarki gereja Katolik, Romo adalah posisi yang paling terdekat dengan umat untuk berinteraksi, berdinamika, bukan bersentuhan. Catat ya. Oke, terima kasih tadi Mo udah menerangkan tentang hierarki gereja sampai dengan pada level Romo. Nah, sekarang kan banyak juga kita temukan sosok Romo yang dia tidak berada dalam wilayah gereja.
Jadi dia romo tapi tidak ada penugasan seperti di gereja itu memang secara hierarki gereja Katolik dikenal atau memang romonya aja yang nggak mau ditugaskan gitu? Ya, para romo itu ditugaskan untuk melayani umat, tapi juga pelayanan itu tidak hanya untuk situasi kondisi sekarang, tidak hanya soal rohani. Maka ya ada bidang-bidang tertentu yang memang diselenggarakan untuk semakin mendukung, menyikapi, menjawab apa yang menjadi kebutuhan umat. Para romo yang tugasnya di paroki, di gereja ya otomatis untuk urusan-urusan kehidupan rohani dan kehidupan bersama di tingkat paroki. Tetapi juga ada yang misalkan di Karina atau itu yang terkait dengan kebencanaan. Bencana. Mensikapi misalkan di daerah tertentu ada tanah longsor atau apa dan umat membutuhkan perhatian, mereka hadir. Ataupun juga di lembaga-lembaga pendidikan seperti di Mangunan itu. Bagaimana para romo juga hadir untuk sekolah itu ya? Di sekolah-sekolah itu. Dan juga mungkin beberapa misalkan ada yang menjadi pelayan di rumah sakit. Untuk apa? Memperhatikan umat yang sakit, memberikan perminyakan suci, memberikan peneguhan dan macam-macam. Ada banyak bidang yang kemudian dalam situasi kondisi sekarang semakin harus dihadirkan kehadiran imam untuk terlibat dalam situasi kondisi yang harus dihadapi atau yang dihadapi umat pada umumnya. Berarti tidak harus dalam gereja ya? Tidak harus. Bisa berkarya di luar gereja juga. Berarti kalau saya pernah dengar itu romo yang tugasnya mendampingi tahanan politik memang ada. Ada juga yang memberikan konseling gitu, tapi memang tidak berada dalam satu lingkungan gereja gitu ya. Ya. Terus misalnya, apakah romo-romo yang non berkarya di gereja itu juga diperkenankan ngunjuk ke misa? Ya? Wah, itu pokok. Gitu. Itu pokok. Mereka hanya ada tambahan tanggung jawab pelayanan pada bidang-bidang tertentu, tapi melayani umat dalam pelayanan sakramen atau ekaristi yang tentunya yang dibutuhkan umat tetap wajib. Itu yang pokok, liyane sampiran. Jadi sahabat Katolik dimanapun berada, jadi tambah informasi. Jadi kalau misalnya kita lihat jari ini romo kok tapi ora cetha parokine ngendi, mau ngalor ngidul ngetan ngulon, itu romo asli bukan gadungan. Meskipun ada juga yang romo gadungan ya. Jadi kita sebagai umat jadi bisa tahu, nggak usah terlalu khawatir. Toh romo itu kan ada ordonya, kalau kita nggak yakin kan bisa kita tanyakan, betul gitu kan ya, identitas romo ini bener nggak dengan ordo ini dan lain sebagainya. Jadi jelas ya bahwa nanti romo yang berinteraksi, yang berdinamika dengan umat itu tidak melulu romo yang di gereja, di luar gereja pun ada. Jadi setelah kita mengetahui mengenai positioning atau posisi ya, tapi kesannya rodo-rodo biye gitu. Ya pokoknya peran romo lah. Itu sekarang kita jadi pengen tahu nih relasi yang baik, yang sehat itu relasi romo dengan umat harus yang seperti apa? Tentunya dengan konteks kekinian ya. Itu yang bagaimana? Karena toh banyak juga umat yang merasa bahasa saya lagi kok seolah-olah mendewa-dewakan romo nyun sewu lho meskipun nek dewa ngene ya ora mungkin ya tapi kegedean. Tapi maksudnya kok terlalu begitu loh, maksudnya tidak proporsional. Nah, kalau dari pandangan mungkin gereja punya pandangan atau romo sendiri punya pandangan, piye sih relasi yang sehat seharusnya gitu loh. Ya. Pernah nyetir di belakang truk? Pernah pasti, sering toh. Ya. Ada tulisan jaga jarak aman. Istilahnya itu aja. Jaga jarak aman. Nah, gitu. masalahnya itu konsepnya masih imaterial amannya itu piye? Ya segalanya. Sehingga apa ya? Ketika kita menyadari bahwa harus ada jarak, tentu itu yang sungguh-sungguh kita memiliki koridor masing-masing. Seperti ada jalan ini loh. Kita juga biar kita itu orang pating muncrat itu juga harus jaga jarak. Apalagi masa pandemi ini kan harus jaga jarak. Tentu itu kita punya koridor masing-masing. Sebagai seorang pribadi, sebagai seorang yang berstatus entah sebagai biarawati, imam ataupun pada umumnya awam, tentu harus punya jarak. Sehingga kemudian dari situ kita bisa mengukur dan terukur segala
hal yang dijalani dalam kehidupan ini. Tentu itu menjadi kuncinya, jaga jarak, aman. Dalam arti bahwa kemudian ya ada batasnya, ada koridornya, ada lingkupnya yang sungguh-sungguh dapat diselenggarakan, sehingga tetap bisa membantu umat, hadir untuk umat, tetapi juga bagaimana kehadiran itu juga sungguh-sungguh sesuai manfaat yang sesuai kapasitasnya, sesuai koridornya. Jadi sesuai dengan pokok pekerjaannya. Ya, terlebih misalkan soal kehidupan rohani. Kalau misalkan untuk unsur-unsur yang lain yang mungkin tidak bidangnya, mungkin lebih dipercayakan pada pihak lain, ahlinya ahli, misalkan. Ahlinya ahli. Nah, masalahnya ini sekarang, kalau itu kan kita bicara dalam konsep sama-sama memiliki kesadaran. Ya, kan? Mungkin Romo dengan pengalaman di beberapa gereja sebelumnya, saya juga dulu juga memperhatikan di gereja-gereja, kan pasti ada tuh yang terlalu lebay memberikan perhatian kepada Romo, grupis gitu kan. Dari sisi Romo sendiri kalau melihat itu bagaimana? Ya gimana ya, kadangkala ditanggepi perhatiannya juga gimana, ditanggepi juga, maaf ya bahasanya jelek, agak gimana, agak risih. Kadang-kadang lebaynya itu kelewatan. Tapi ya makanya kadang-kadang harus saling menyadari, harus bisa mengambil jarak, harus memposisikan diri, sehingga kemudian dekat boleh, akrab boleh, berinteraksi boleh, tetapi juga kemudian harus ada kapasitasnya atau ada batasannya. Berbeda ketika misalkan kami para imam itu ya dengan keluarga, kakak, adik, orang tua, kerabat, saudara, kan kami juga punya keluarga besar, itu mungkin relasinya sangat dekat. Tetapi kalau dengan umat ya tentu berbeda semacam itu. Ada rambu-rambunya. Ada rambu-rambunya, ada jaga jarak aman tadi. Jaga jarak aman, tapi nyengsu bareng masih aman tuh. Oh, kalau ada, kalau tidak ada hanya PHP, ada PHP macam beres. Oke, sahabat Katolik, jangan takut, nanti kita buktikan suatu ketika ini ya. Sengsu bareng Romo Billy. Minimal saya sudah pernah ngirim Bima Kroda tuh. Oh iya, 4 bungkus. 4 bungkus. Kerak ngerti sing ngentekke sapa bener malah iklan. Oh, enggak apa-apa. Bima Kroda itu sekolahnya nggone sekolah Katolik kan. Kebetulan tadi siang saya dari sana. Asem ora kabar-kabar. Oke. Jadi seperti itu ya. Hindari kelebihan dalam membangun relasi dengan Romo. Mungkin Romo karena atine halus, pikirannya apik, meh negur iki ora tegel gitu loh. Mungkin umat yang harus bawa cermin yang gede biar sadar kayak ini lebay porak gitu kan ya mau ya. Ya karena terus terang aja itu fenomena yang benar terjadi mau ya. Dari di gereja mana sampai mana itu saya selalu melihat kok ya mesti ono model-model yang begitu gitu loh. Ya mengkhawatirkan dalam artian begini. Emang beriman itu harus dengan cara begitu po gitu loh. Kudu nek Romo disubyo-subyo kaya seolah-olah dewa gitu kan, saya sering melihat yang begitu-begitu, terlalu maksudnya tidak pada porsinya lagi. Jadi mungkin para sahabat Katolik sudah bisa mendapatkan ini ya, insight baru bahwa bagaimana relasi itu harus dibangun gitu loh. Yo ketoknya nyenengke Romo ning jane Romone sebel yo iso mengrawani ngomong bae gitu toh. Nah, Romone tapi ya ada juga kita tahu Romo sing terlalu kaku kaya bar dicor kene punuke, hati kabeh-kabeh nek tidak sesuai dengan karepe ngamuk nyuwun sewu. Itu ada ora kene. Punggung punggungnya kalau dicengkal gitu loh. Jadi lempeng kayak gitu. Jadi tidak bisa menerima dinamika yang terjadi saat ini, itu juga ada. Jadi akhirnya umat yo milih-milih naik tugas, itu saya denger loh. Wah, anak Romomu pegah tugas gitu. Nah, itu mungkin salah satu relasi yang tidak sehat juga, ya entah dari sisi siapa, tapi artinya itu nyata dan jadi masalah kita para sahabat Katolik. Oke, jadi tadi relasi yang sehat itu kan artinya harus sesuai dengan perkembangan zaman dong. Nggak mungkin zaman tahun 70-an relasi Romo dengan umat seperti apa, sekarang mau dipertahankan dengan cara seperti itu kan. Berarti artinya bahwa berdinamika membangun relasi itu juga harus up to date, sesuai dengan perkembangan zaman.
Setuju nggak mau kalau gitu? Ya tentunya, apalagi dunia sekarang, perkembangan media, perkembangan digital itu sangat maju sekali. Maka ya kita harus menyesuaikan, menyelaraskan. Ada yang berkomunikasi lewat Instagram, ada lewat YouTube seperti ini. Kalau Romo itu punya IG apa mau? Romo itu punya IG? Ada. Ternyata Romo sekarang gaul-gaul. Rata-rata paling kalau yang hobi motret-motret. Itu kan biasanya ya saya upload ngikuti yang Romo yang bikin manga komik yang sekarang di sekolah di Vatikan itu. Itu ada. Itu bagus ya. Aneka macam sarana perkembangan dunia tentu menjadi sarana untuk berinteraksi, berkomunikasi, berrelasi, dan mungkin juga melayani umat dalam aneka macam kesempatan dan juga situasi. Tentu itu menjadi perkembangan dunia, tidak mungkin dihindari, tetapi ya menjadi bagian bagaimana kita memanfaatkan itu untuk ambil bagian dalam pelayanan umat. Berarti contoh realnya sekarang itu live streaming ya, misa. Live streaming. Nah, misa live streaming itu merupakan adaptasi atau penyesuaian terhadap penggunaan teknologi dalam membangun relasi ya, nggak salah ya, relasi yang sehat antara Romo dengan umat dalam hal pelayanan, kan begitu. Oke, lanjut mau sekarang. Saya melihat dari sisi umat ya. Kadang banyak umat yang melihat sosok Romo itu sebagai problem solver. Seolah-olah semua masalah hidup dari umat sing wis mentok-tok nek digowoning Romo itu pasti ada solusinya. Nah, sekarang jujur aja mau, dalam hal demikian sebenarnya Romo sendiri itu gimana kalau ada pandangan seperti itu? Iya, tentu kalau problem solver, all problem ya tidak bisa. Tentu tidak bisa. Kita menyadari manusia punya keterbatasan, punya kemampuannya hanya sekian, tidak mungkin menyeluruh semacam itu. Jadi ya tentu sejauh bisa dibantu, tentu para imam akan membantu. Tetapi juga ketika mungkin belum bisa membantu, bisa mengarahkan. Oh, berarti ada merujuk ke siapa atau kemana? Meskipun juga beberapa imam dalam situasi perkembangan sekarang pun juga mulai untuk semakin ditingkatkan ilmunya, untuk misalkan tentang ilmu ekonomi ada, ilmu psikologi ada, bahkan mungkin juga seperti yang di sekitar kita ada para Romo MSF, keluarga kudus, semacam itu. Mereka yang memang sungguh-sungguh hadir untuk aneka macam permasalahan keluarga. Maka ya kalau berbicara soal hiruk pikuk permasalahan keluarga, ya tentu para Romo MSF lebih tepat macam itu, atau mungkin lebih punya pengalaman dan nasihat yang lebih baik. Tentu juga bagi saya menjadi menarik ketika dalam situasi-situasi penuh masalah itu juga mungkin melibatkan umat yang lain atau yang punya pengalaman untuk diajak diskusi. Misalkan ada salah satu keluarga punya masalah, nah diajak diskusilah juga dengan ketua lingkungannya. Ya kan, yang tahu lokal area langsung di situ, ya, yang tahu di situnya baru kemudian juga kita menanggapi ya aneka macam masalah itu secara bersama. Ataupun juga mungkin ketika ada masalah soal pendidikan di sekolah tertentu, ya kita ajak, misalkan di sana ada suster, ya kita ajak susternya untuk berdialog bagaimana mencari solusi. Jadi tidak melulu menyelesaikan masalah, menyelesaikan masalah tanpa masalah, macam iklan. Atau all you can eat, ada makanan sekarang. All you can eat jebole wetengmu. Tidak bisa ya. Jadi nyadari Romo bukan Superman ya, yang Superman bisa apa-apa gitu ya. Jadi Iron Man kaku dong. Berarti Romo itu tetap punya keterbatasan. Jadi umat pun diharap memahami. Misalnya ibaratnya mobil ya, spesifikasinya itu beda-beda. Nah, kita punya permasalahan seperti off-road, ya carilah mobil off-road. Romone ya Romo sing rada-rada ngono wae off-road. Kalau sing main di city car itu ya Romo-romo yang ringan dan yang lucu gitu. Jadi tidak semua Romo
bisa dianggap menjadi problem solver umat dimanapun berada. Tetapi Romo tetap terbuka untuk tetap aneka terbuka. masalah umat. Jadi ketika bisa membantu untuk menyelesaikan misalkan ya tentu membantu. Tetapi kalau memang tidak maka bisa mengarahkan. Minimal iso curhat gitu maksudnya. Oke, Mo. Sekarang kita sudah membahas mengenai relasi yang sehat antara Romo dan umat. Tentunya setelah saya yang mungkin pura-puranya mewakili umat juga menyampaikan pemikiran mengenai relasi itu, dari Romo sendiri juga punya pandangan mengenai relasi yang baik, yang sehat gimana. Sekarang harapannya setelah ini kita bicarakan apa supaya ke depan itu akan jauh lebih baik relasi antara Romo dengan umat itu. Ya, tentu kita sebagai sama-sama manusia dan juga terlebih ketika kita hari-hari ini bahasanya kan sinodal, gereja sinode, kita pusing kita terlalu dhuwur. Nah, bahwa apa? Ya, umat dan imam dan siapapun berjalan bersama. Kolaborasi berjalan bersama sehingga apa? Ya, berjalan itu tidak mungkin dempet-dempetan. Ya. Nah, terus ada jarak tadi. Tetapi dari situlah juga saling mengetahui situasi kondisi umat seperti apa, situasi kondisi imam seperti apa, sehingga apa? Ketika ada berjalan, ketika ada yang haus maka ya nanti saling berbagi, ada yang lapar saling berbagi, mungkin lelah ada yang mungkin perlu berhenti bersama semacam itu, maka ya kebersamaan itu tetap terbangun dengan baik dan juga tentu berjalan bersama, sehingga kemudian gereja selalu bergerak dalam dinamika yang tentunya dinamika yang sehat, sehingga dari situlah kemudian kedekatan kita dengan Tuhan sungguh-sungguh dapat dibangun dengan ketika kita membangun persahabatan, persaudaraan yang sejati dengan antara imam ataupun dengan umat dan pada umumnya dengan masyarakat bahkan, sehingga dari situlah segala sesuatu dapat berjalan dengan baik. Oke, jadi para sahabat Katolik dimanapun berada, ini harapan Romo juga menjadi kesimpulan bahwa relasi yang sehat antara imam, Romo atau dengan umat itu tidak bisa hanya berasal dari satu sisi, betul kan ya, Mo? Harus dua sisi. Dalam berinteraksi seperti tadi sudah disampaikan ada rambu-rambunya, jaga jarak, itu yang harus diperhatikan. Dan cara pandang yang selama ini mungkin sahabat-sahabat Katolik pikirkan yang keliru mengenai relasi antara Romo dengan umat bisa diperbaiki mulai dari sekarang supaya iman kita tumbuh dengan baik, gereja kita juga berkembang dengan baik. Ada lagu, saya lupa dari mana, tetapi sering dinyanyikan ketika Pia. Dalam Yesus kita bersaudara. Nah, kiranya itu menjadi sepenggal lagu yang mau menggambarkan kehadiran kita, kebersamaan kita dalam gereja sebagai saudara dalam Kristus. Tentu antara umat dengan imam, dengan para biarawan, biarawati, dan siapapun bahkan dengan masyarakat adalah membangun persaudaraan yang baik, persaudaraan yang sejati, persaudaraan yang saling mendukung, menyemangati, mensupport, dan juga tentu dengan aneka macam gerak yang sungguh-sungguh diusahakan bersama dalam kapasitas masing-masing. Setiap orang punya kapasitas, setiap orang punya keterbatasan, setiap orang juga punya kelebihan. Tetapi dari situlah tentu akan terbangun relasi persaudaraan yang sejati sebagai murid-murid Kristus. Kita sebagai imam, biarawan, biarawati, dan para awam pun, para umat pun juga adalah sama-sama murid Kristus yang berrelasi, yang berinteraksi, yang bersahabat, bersaudara, bahkan berjalan bersama, tentu untuk menuju kemuliaan Tuhan. Mari membangun persaudaraan yang sejati, persahabatan yang akrab, yang sungguh-sungguh mendekatkan kita kepada Tuhan. Oke, baiklah para sahabat Katolik dimanapun berada, usai sudah episode kedua Ngobras, ngobrol santai bareng bersama Romo Jonathan Billy PR.
Temanya juga menarik, temanya juga aktual. Semoga video kali ini bisa memberikan informasi atau insight baru mengenai iman Katolik. Jangan lupa akan banyak sekali episode-episode di belakangnya yang akan kita tampilkan. Untuk itu jangan lupa berikan dukungan pada channel ini dengan cara di subscribe. Matur nuwun, berkah dalam Gusti.